Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Udah istirahat semua? Udah jajan semua? Siap belajar? Iya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, untuk ketua kelasnya, boleh pimpin doa? Doa mulai. Doa mulai. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Kenapa nggak berangkat? Sakit. Udah hari ini aja atau sebelum minggu sebelumnya nggak berangkat? Baru hari ini. Oke, jadi udah siap belajar kan? Udah. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa? Iya, motivasi berprestasi. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama tentang motivasi berprestasi. Kita juga nanti akan melihat sebuah video. Di situ ada 2 video. Jadi setelah kita nonton video, kita juga akan berdiskusi terkait apa sih yang ada di video itu. Nah, setelah itu kalian presentasikan. Setelah kalian presentasikan, nanti kita ulas lagi. Setelah itu, kita juga akan membuat yang namanya itu galeri motivasi. Jadi kalian, ibu nanti kasih post-it, nanti kalian isi terkait hambatan kalian itu apa, terus cita-cita kalian itu apa, terus langkah kalian ke depannya itu apa, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, ibu ada asesmen awal. Di sini kalian isi sesuai yang kalian tahu, nggak usah ngeliat punya temennya, karena ini sesuai sama diri kalian, yang kalian alami, yang kalian rasain, yang kalian tahu. Oke? Yang kurang paham sama pertanyaan atau pernyataannya boleh ditanyain ya. Diisi sepengetahuan kalian aja, tahu kalian, gak usah nyantuk punya temennya. Ada yang belum kebagian? Yang sudah mulai dikumpul ya. Sudah semua? Oke. Kan kalian udah ngisi nih. Kalian udah ngisi instrumen. Tapi sebelum melanjutkan ke materi, kita mau main dulu ya. Namanya itu Say the Word on the Beat Challenge. Jadi nanti kalian ikutin apa yang ada di tampilan yang ada di depan ya. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tapi sebelum kita ke materi motivasi berprestasi, Ibu mau kalian duduk yang rapi, duduk yang tenang. Sekarang pejemin mata kalian, matanya pejemin, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas, tutup mata ya. Bayangin sekarang kalian punya cita-cita yang tinggi banget. Entah itu cita-cita jadi polisi, dan jadi dokter, jadi presiden. Sekarang kalian bayangin ada di posisi itu. Oke? Sekarang kalian bayangin raut wajah orang tua kalian yang begitu bangga lihat kalian meraih cita-cita kalian. Rasain gimana bahagianya orang tua, senengnya kalian sudah berada di titik itu. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Sekarang buka matanya. Ada yang mau ngasih pendapat terkait tadi yang kita udah tutup mata, udah refleksi tadi? Ya, orang tua kita pasti bangga ya kan. Sebenarnya sama ya, setiap kita membayangkan apa itu yang kita udah raih, apalagi melihat orang tua gitu kan, pasti bangga dengan apa yang udah kita raih. Tapi pernah nggak sih kalian itu ada di titik kayak males belajar atau intinya itu males menggapai apa yang kalian itu cita-citakan, kayak misal ada rasa insecure atau kurang percaya diri, pernah nggak kayak gitu? Sering. Kenapa? Nggak percaya dirinya karena kamu itu nggak percaya sama diri kamu sendiri, atau kamu ngeliat kemampuan orang lain terus kamu jadi minder. Ngeliat kemampuan orang lain jadi minder. Itu salah satu buat kamu nggak semangat belajar. Pernah nggak sih kalian itu misalkan udah ada yang ingin kalian capai itu kan, tapi kalian itu semangat belajarnya itu turun. Pernah nggak? Kenapa? Males. Oke, ada lagi? Apa? Ragu. Hah? Oh, nggak yakin sama berhasil. Pernah nggak kalian itu kayak udah berusaha gitu kan? Kalian udah berusaha buat mencapai sesuatu gitu kan? Tapi kalian masih kayak yang, bener nggak ya aku kayak gini gitu? Pernah nggak? Pernah. Oke, jadi selain kalian itu pernah nggak semangat yang namanya mencapai prestasi tadi, kayak misalkan kan banyak tuh prestasi itu kan nggak harus kayak akademik kan, kayak misalkan kayak Tiara ikut itu nggak, volley nggak? Nah misalkan nih Tiara ikut volley, cuman dia itu nggak semangat tuh, bisa aja dia nanti waktunya karena kehilangan semangat belajarnya, yaitu karena dia itu males tadi, karena latihannya males, terus capek gitu kan, itu kan bisa jadi buat menurunkan semangat. Oke, sekarang kita
akan menonton sebuah video di mana di sini ada 2 video. Jadi, kalian nanti pada video pertama ini cukup kalian tonton aja. Terus untuk video kedua ini nanti kalian diskusi sama teman sebangku. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kita tonton videonya dulu ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, Siapa tokohnya? Gimana keadaan Amir? Pemalas. Terus? Sering main? Game. Pengen sukses tapi? Begadang sampai subuh, malas belajar, ya kan? Terus dia menunda-nunda tugas. Alhasil, ya tadi ulangannya dia tidak bisa menjawab, jadi karena malas itu tadi. Oke. Nah, untuk selanjutnya video yang kedua ini tentang berprestasi. Nah, karena Amir ini kan tadi kan dia pengen berprestasi, pengen sukses, cuma malas-malasan gitu kan. Nah, untuk sekarang Ibu punya video tentang sebuah kisah sebenarnya. Nanti di sini kalian coba buat perhatikan dengan baik-baik. Setelah Ibu selesai kita nonton videonya, nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya. Oke, kita mulai ya. Inilah kisah kehidupan anak tukang becak jadi dosen. Pada tahun 2014 lalu, sebuah foto seorang wisudawati diantar oleh tukang becak mendadak viral di media sosial. Wisudawati tersebut bernama Reni dan tukang becak yang mengatakan, Bagus banget ya kisahnya ya. Siapa tadi namanya? Reni. Sebenarnya kita banyak ya di lingkungan kita itu, misalkan nih teman kita ada yang orang tuanya itu diibaratkan mohon maafnya kurang mampu, cuman siswanya itu karena berprestasi, dia mau buat mengejar kesuksesannya, mau mengejar cita-citanya, jadi dia bisa untuk menggapai cita-citanya karena berusaha. Jadi mau kalian punya cita-cita setinggi langit, mau kalian punya kemauan itu banyak, tapi kalau kalian itu tidak punya kemauan, kalian tidak mau berusaha, ya kalian tidak akan dapat apa-apa. Betul? Betul. Oke, setelah kita menyimak kisah dari Kak Reni, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan sebuah tugas. Di sini kalian diskusi sama teman sebangkunya. Di sini ada faktor apa aja sih yang tentang, ini masih tentang Reni ya. Jadi kalian kalau misalkan itu, kalian ingat-ingat lagi, tadi itu Reni itu seperti apa, terus dia itu karakternya seperti apa gitu. Sebangku ya, kalau misalkan sebangkunya ada yang 3, berarti bertiga. Oke? Setelah kalian selesai, nanti boleh dipresentasikan. Belakangnya ya.
Teman-teman yang lain diperhatikan ya. Boleh langsung dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok tidak menjadikan rasa malas dan ekonomi sebagai penghambat untuk belajar dan memiliki keinginan untuk mengubah nasib keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat temannya. Nah, kita kan tadi kan udah bahas tentang kisahnya Mbak Reni tuh. Kita udah tahu beliau itu bukan dari kalangan yang istilahnya orang tuanya itu orang tua yang mampu gitu kan. Dari tukang beca. Tapi beliau mau punya kemauan yang besar. Terus beliau juga punya tekad yang besar. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa motivasi berprestasi itu adalah dorongan dalam diri seseorang untuk berusaha mencapai hasil terbaik dan meraih keberhasilan. Dorongan ini membuat seseorang mau belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kayak kisah Mbak Reni tadi, meskipun dia itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, cuma beliau itu terus berusaha, mau belajar dan bekerja keras, dan tidak menyerah dengan keadaan. Lalu, Bu, faktor-faktornya itu apa sih, Bu, yang mempengaruhi individu itu berprestasi? Yang pertama itu kecerdasan, tingkat kemampuan berpikir, karena kan setiap anak itu kemampuan berpikir, terus kemampuan mempelajari materi, kemampuan menghadapi tantangan itu kan beda-beda. Ada yang misalkan udah dikasih tugas, belum dikerjain, udah ngeluh kan ada. Ada yang dikasih tugas tapi menunda-nunda kan pasti ada. Gitu. Jadi setiap anak itu dia punya kecerdasannya masing-masing. Yang kedua yaitu rasa percaya diri. Seperti Mbak Reni tadi, meskipun beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu, bapaknya itu juga seorang penarik becak, tapi dia tetap percaya diri. Dia yakin bahwa kemampuan dia itu bisa mendorong dia untuk menjadi orang yang sukses. Yang ketiga yaitu minat dan bakat. Kalian kan tadi kan udah belajar tentang karir tuh ya. Kalian juga udah ngisi tentang minat bakat, kalian juga udah ngisi tentang apa yang kalian minati, apa bakat kalian gitu kan. Nah, jadi ketika seseorang misalkan Syifa sukanya tadi ngisi apa yang pas Bu Nurul? Yang minat, yang suka. Suka gambar, berarti kalau misalkan dia belajar misalkan nih, dia pengen jadi pelukis, dia kembangin tuh minat bakatnya, jadi nanti dia karirnya ke animasi atau ke seni rupa gitu. Dan yang faktor yang selanjutnya yaitu cara menilai diri. Jadi seseorang bisa dikatakan dia mempunyai motivasi untuk berprestasi, dia bisa menilai diri dia kalau dia itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Juga dia punya semangat untuk kalau orang yang dia itu pemikirannya, dia menilai diri dia itu tidak mampu, apakah dia bisa sukses? Apakah dia bisa mencapai cita-citanya? Tidak. Berarti dia harus bisa menilai dirinya sendiri bahwa dia punya semangat.
Faktor yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Kalau semisal keluarganya itu mendukung, keluarganya itu harmonis, keluarganya itu istilahnya dia mendukung apa yang anaknya itu cita-citakan, dia itu akan bisa menjadi salah satu faktor untuk menjadikan seseorang itu berhasil dalam mencapai cita-citanya. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan teman dan lingkungan sosial itu berpengaruh sama kesuksesan seseorang. Misal kalian temenannya sama orang yang nggak pernah belajarnya itu kalau mau ulangan gitu kan. Orang yang sering nunda ngerjain PR, itu bisa juga pengaruh sama semangat belajar dan semangat untuk berprestasi. Jadi, cari lingkungan pertemanan yang itu bisa membuat kalian itu bertumbuh. Istilahnya bertumbuh itu kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Misalkan nih, kalian pengen jadi kayak si Cipa tadi, dia pengen gambar gitu kan. Dia mencari lingkungan atau pertemanan yang sekiranya dia itu bisa berkembang di bidang menggambarnya itu. Yang selanjutnya yaitu lingkungan akademik atau sekolah. Pastinya sekolah itu memfasilitasi ya kan. Misalkan Cipa sukanya seni lukis. Di sekolah ada misalkan ada lomba lukis gitu kan atau kaligrafi gitu. Sekolah bisa menjadi sebuah wadah Cipa buat untuk menunjang karir dia. Jadi misal sekolahnya ada sekolah lain ada perlombaan. Terus di sekolah SMP ini mengajukan Cipa buat untuk lomba, itu adalah salah satu batu loncatan buat Cipa untuk menjadi orang yang sukses. Untuk yang selanjutnya yaitu tadi kan udah tuh faktor-faktor lingkungannya. Nah, untuk sekarang itu faktor penghambat motivasi berprestasi. Yang pertama itu apa? Rasa malas. Kebiasaan menunda pekerjaan. Kayak misalkan ada PR. Misalkan hari ini dikasih PR, ngumpulnya besok. Tapi ngerjainnya besoknya baru dikerjain. Itu salah satu faktor penghambat motivasi berprestasi. Ada yang masih kayak gitu? Ada. Banyak pasti? Nah, yang kedua itu takut gagal. Ketakutan untuk mencoba. Seseorang tidak berani mengambil kesempatan atau melewatkan peluang. Ada yang di sini masih takut gagal untuk mencoba sesuatu? Ada. Ada yang masih kurang percaya diri? Ada. Masih banyak ya yang kurang percaya diri. Oke. Yang keempat yaitu lingkungan pergaulan yang buruk. Ada yang bisa kasih contoh lingkungan pergaulan yang buruk kayak gimana? Apa? Main sirkel-sirkelan, boleh. Ada lagi? Yang tadi nggak gabung sama temen yang suka main aja Bu, tapi mainnya itu main kelayapan bukan main belajar, itu salah satunya. Yang terakhir yaitu sering membandingkan diri. Semisal Safa sama Siva. Si Siva dia pinternya di bidang misalkan matematika. Terus Siva itu dia merasa kok aku nggak bisa kayak temanku ya, kok dia pinter kok aku nggak bisa ya. Itu adalah salah satu menghambat untuk motivasi berprestasi. Nah, langkah kecilnya adalah yang bisa kita lakukan untuk menuju yang motivasi berprestasi yaitu belajar 30 menit. Kalau sekarang itu lagi ngetrennya itu kita naruh es di gelas, habis itu kita belajar sampai es itu mencair semuanya, ya kan? Nah, kalau semisalkan 30 menit itu kalian masih terlalu berat, kalian coba untuk 15 menit itu belajar tanpa ada itu megang HP. Jadi kalian fokus untuk belajar, misalkan di mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian fokus di mata pelajaran itu selama 15 menit.
Jadi semisal 15 menit udah bisa tuh kayak tingkatin dari 20 menit jadi 30 menit. Jangan kalau bisa itu belajar itu nggak harus yang 30 menit itu terus-terusan enggak. Yang penting kalian teratur aja 30 menit itu setiap hari belajar. Selain waktu 30 menit belajar, tepat waktu mengerjakan tugas. Semisal kalian dikasih tugas kumpulnya itu besok. Kalau sekarang misalkan pulang sekolah kalian itu kan pulang sekolah pastikan ganti baju. Habis ganti baju, habis itu kan istirahat. Kalian sempetin waktu buat ngerjain tugas. Kalau misalkan dicicil kalau nggak, semisal hari siang ini dapatnya 3 poin misalkan. Nah, kita kerjain dulu 3 poinnya, habis itu nanti malamnya baru kalian lanjut buat ngerjain tugas yang selanjutnya. Jadi tepat waktu mengerjakan tugas. Yang selanjutnya yaitu membaca harian. Membaca harian maksudnya adalah membaca materi yang sudah dipelajari. Yang selanjutnya itu menabung sedikit. Lalu, cara efektif buat meningkatkan motivasi belajar itu salah satunya berpikir dan bertindak positif. Jadi, kayak contohnya tadi Siva sama Safa dia sering membandingkan, aku nggak bisa ini, dia bisa itu, kok aku nggak bisa. Nah, itu kita harus tetap berpikir, kalau misalkan temanku nggak bisa, kenapa aku nggak? Gimana sih caranya dia bisa, gitu kan? Kalian bisa meminta cara atau kalian bisa buat belajar bareng, gitu kan? Nah, itu salah satu buat berpikir dan bertindak positif. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata positif. Kalau ada yang bilang, ibu aku nggak bisa, itu sama aja kalian itu berkata-kata negatif. Ganti kata-kata negatif itu menjadi aku belum bisa. Yang selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Semisal Siva kan tadi melukis ya, pinter melukis. Cuma dia itu, coba sih kamu sama Pak Bayu itu disuruh ikut lomba kaligrafi. Pak, aku nggak bisa kaligrafi, kalau melukis aku bisa, gitu kan. Tapi di situ Siva udah sama aja dia menghilangkan peluang dia untuk yang namanya belajar dan mengambil resiko. Yang keempat yaitu memvisualisasikan hal positif. Bayangin, kalian kan tadi kan sama Bu Nurul itu kan udah yang rencanain karir tuh. Nah, di situ kalian bayangin, gimana sih kalau aku itu misalkan aku jadi pelukis terkenal, aku jadi dokter, aku jadi psikolog, aku jadi polwan, itu dari sekarang kalian sudah membayangkan, oh jadi kayak gitu ya, oh semisal aku berhasil jadi kayak gini nantinya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berpikir besar dan memiliki tujuan. Jangan takut untuk memiliki cita-cita. Semua orang itu kan pasti memiliki cita-cita. Entah itu dia mau jadi orang yang sukses, entah itu jadi dia itu juragan kambing, juragan sapi, juragan kebo, itu sama aja berpikir yang besar meskipun kalian saat ini masih SM. Yang kedua yaitu tetap mengejar cita-cita. Sama kayak kisahnya Mbak Reni yang tadi kita tonton bareng-bareng, meskipun beliau itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, beliau itu juga istilahnya tidak berkecukupan, tapi dia tidak menyerah sama cita-citanya. Dia tetap mencari peluang, kayak misalkan dia cari bidik misi, beliau itu sering ikut organisasi, jadi dia itu nggak menyerah sama apa yang jadi hambatan dia. Yang selanjutnya yaitu membaca dan mempelajari hal-hal positif. Sering baca kisah positif, sekarang kan banyak ya, di TikTok, di IG itu kan banyak tuh, kayak semisal kan anak SMP, dari SMP ini dia telah meraih gelar prestasi juara 1 Olimpiade Matematika misalkan. Perbanyak lagi konten-konten atau bacaan tentang hal-hal yang positif. Jadi pemikiran kalian nggak stuck di, Bu aku nggak bisa, Bu aku nggak punya cita-cita gitu. Jadi kalian bisa ada pandangan, oh dia bisa, gimana ya biar aku itu kayak dia, gimana ya biar aku itu bisa kayak dia gitu. Yang keempat yaitu membantu orang lain. Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan dapat membuat hidup lebih bermakna dan menumbuhkan semangat positif dalam diri.
Yang selanjutnya yaitu tidak membandingkan diri dengan orang lain. Yang perlu kita tekankan adalah sebelumnya kan kita kan udah belajar yang namanya percaya diri tuh, yang namanya percaya diri. Nah, kita kalau udah punya percaya diri, kita nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain, karena setiap orang itu punya potensinya sendiri-sendiri. Ya, punya potensinya sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bandingkan kita sama teman lain, yang ada kita jadi yang stres. Kok dia bisa, kok nggak bisa. Jadi jadinya nanti yang menjadi rendah diri. Oke, jadi kesimpulannya adalah, ada yang mau baca? Ada yang mau baca kesimpulannya? Syifa, Cika, bisa dibaca? Nggak bisa ya? Jadi motivasi berprestasi adalah dorongan untuk mencapai keberhasilan dan hasil yang terbaik. Motivasi ini berpengaruh oleh faktor-faktor dalam diri tadi kan, dalam diri, lingkungan, pertemanan juga kan. Nah, untuk mencapai prestasi ini kita juga harus semangat kerja keras dan berani menghadapi tantangan gitu. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan kasih kalian post. Jadi kalian itu tulis di sini hambatan kalian. Hambatan misalkan nih, apa yang membuat kamu semangat belajarmu turun, misalkan sering main HP gitu kan. Misalkan Syifa nih, hambatannya itu aku malas belajar melukis, atau aku malas mengerjakan tugas gitu. Cita-citanya masuk SMA favorit misalkan. Cita-citanya jadi pelukis terkenal. Terus langkah dia itu buat gimana buat menghadapi cita-cita itu? Belajar 30 menit atau belajar melukis setiap hari, belajar mengasah potensi gitu. Jadi nanti kalian tulis di post-it ini, kalian kasih nama, terus nanti kita tempel bareng-bareng di galeri motivasi. Nah, kan kita udah sama-sama belajar nih. Jadi, apa yang kalian pahami tentang kegiatan kita hari ini? Ibu mau Devra? Menurut kamu gimana kegiatan kita hari ini? Apa yang kamu pahami tentang kegiatan hari ini? Memahami tentang ya motivasi berprestasi. Terus ada lagi? Cukup. Jadi untuk menumbuhkan motivasi berprestasi, kita juga harus yang pertama yaitu giat belajar, tidak malas, percaya diri. Ada lagi? Konsisten. Terus tidak menyerah, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Terus berani mengambil resiko, betul. Nah, oke. Sebelum Ibu tutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu itu kan udah ngasih lembar asesmen ya kan. Di situ kalian bisa isi bagian asesmen akhir sama terus itu kan ada sebuah surat gitu kan, atau sebuah komitmen kalian itu diisi sama di bagian evaluasi. Kalian isi sama kegiatan kita pada hari ini. Nggak usah nyontek sama temennya, apa yang kalian rasain aja selama mengikuti kegiatan hari ini.
Setelah itu boleh dikumpul. Apa? Kan tadi motivasi belajar tuh. Kondisi belajarmu sekarang gimana? Masih malas nggak? Yang udah boleh dikumpul ya. Untuk materi kita hari ini, jadi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi. Prestasi atau kesuksesan itu tidak instan atau tidak kita langsung dapat. Kayak kalian kan tadi kan udah nulis tuh dari pelajaran Bu Nurul itu kan udah nulis dari karir, terus sama Bu Puspa itu udah nulis juga tentang cita-cita kalian gitu kan. Udah nulis motivasi kalian, langkah-langkah kecil kalian. Jadi prestasi itu nggak serta-merta akademik aja, misalkan kita juara kelas di sekolah atau kita juara umum di sekolah, tapi prestasi juga bisa didapat dari luar. Misalkan kita ikut melukis, kita itu ikut misalkan voli gitu. Nah, untuk meraih prestasi itu, pesan Ibu, jangan malas, terutama kalian masih kelas 8. Kalian kan udah nulis cita-cita tuh, ya kan? Kalian udah nulis cita-cita, jadi jangan malas buat ngejar cita-cita kalian. Jangan ragu sama diri kalian sendiri. Percaya sama diri kalian. Terus jangan takut gagal. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang. Percaya dengan kemampuan diri. Dan jangan lupa juga berbakti kepada orang. Oke. Setelah ini, Ibu minta kalian kan tadi udah nulis langkah-langkah yang mau kalian ambil tuh, ya kan? Coba kalian mulai dari sekarang, kalian terapin itu di kehidupan kalian. Lalu kalian refleksikan atau kalian bandingkan lagi dengan diri kalian. Oh, setelah pembelajaran sama Bu Nurul sama Bu Puspa, aku udah ngelakuin ini. Perubahanku sekarang aku udah mulai semangat belajar, aku sekarang udah sedikit-sedikit udah nggak males belajar. Itu diterapkan pelan-pelan. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulang nggak ya bagian penutupnya? Boleh. Nanti dipimpin doa ya. Nggak usah edit. Nggak usah di-cut. Oke, jadi setelah kegiatan hari ini, kalian kan udah nulis tuh langkah-langkah yang mau kalian lakukan. Nah, itu kalian coba perlahan-lahan lakuin. Nggak harus hari ini selesai, enggak. Cuma kalian lakuin bertahap aja. Jadi kalian nantinya nggak merasa terbebani sama apa yang udah kalian tulis. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Dan semangat terus buat mengejar cita-citanya. Jangan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar. Intinya semangat dan pantang menyerah. Untuk ketua kelas boleh pimpin doa? Doa mulai. Oke, terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.